jika langsung hidupkan engine, efeknya kalau lama-kelamaan di kompresor AC akan bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Egi Official, yang penting ijo. Oke, jadi di video kali ini saya mau berbagi pengalaman, mau sharing juga sama kalian. Tapi sebelum saya lanjutkan video ini, teman-teman jangan lupa subscribe terlebih dahulu, diklik loncengnya biar sering dapat notif video saya yang baru-baru. Nah, jadi kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang cara mengoperasikan truk Hino 500 engkel ya, dan sekaligus saya mau berbagi tentang cara menyalakan AC dalam posisi mobil hidup atau mati kan. Nah, oke. Tanpa lama-lama saya langsung memperjelaskan dan saya akan memperlihatkan tentang cara mengoperasikan dan cara tentang menghidupkan AC. Oke, langsung aja cakus. Oke, terlebih dahulu kita menuju ke speedometer ya. Jadi ini posisinya engine-nya itu belum hidup ya, belum on. Nah, sekarang kita on kan atau kita hidupkan engine-nya. Nah, ini posisi sudah on atau hidup. Oke, di sini ada indikator yang menyala ya. Nah, saya perjelaskan. Nah, ini indikator untuk oil atau oli atau air radiator. Nah, ini untuk baterai atau aki. Yang ini untuk baterai atau aki. Oke. Nah, di sini adalah lampu parking brake. Dan di sini ada untuk pengecekan angin atau udara ya. Ini ada dua. Berarti ada dua tabung kan? Ada dua tabung. Nah, ada dua tabung. Jadi ini anginnya kurang. Nah, ya kan? Terus di sini ada indikatornya. Ini berarti anginnya kurang. Kalau ini menyala berarti anginnya kurang, paham ya? Dan di sini ada RPM. Ini RPM untuk gas ya, untuk gas. Terus di sini ada kilometer ya, kilometer, speedo kilometer. Oke. Nah, jadi seperti itu John. Dan sebelum kita hidupkan engine-nya, kita lihat posisi transmisi atau persnelingnya netral ya. Nah, ini netral, kita dorong begini berarti netral ya, netral ya kan. Nah, dan sama parking brake atau rem tangan, ini harus posisi naik ke atas ya, naik ke atas. Jadi sebelum kita hidupkan engine-nya atau nyalakan engine-nya, kita lihat dulu posisi persneling sama parking brake. Nah, parking brake-nya harus naik ke atas sama tuas persnelingnya posisi netral. Dan sebelum engine-nya hidup, kita lihat AC-nya. Teman-teman harus paham dan harus pastikan sebelum engine-nya hidup, AC harus off ya, harus mati. Nah, harus mati. Dan kalian harus pastikan AC-nya sudah mati ya, harus mati terlebih dahulu ya, karena waktu engine starter itu AC tidak boleh dalam posisi hidup atau menyala, karena jika AC menyala itu kompresor AC menekan ya. Jika langsung hidupkan engine, efeknya kalau lama-kelamaan di kompresor AC akan bermasalah. Jadi teman-teman, jadi kalian harus paham ya, sebelum hidupkan engine atau mematikan engine, AC harus dalam posisi off ya, tidak boleh on ya, paham ya. Nah, jadi
buat teman-teman yang belum paham, mobil yang ada AC supaya AC-nya dimatikan dulu sebelum engine-nya dinyalakan atau dihidupkan. Sekarang kita nyalakan engine-nya. Bismillah. Jadi ini engine-nya sudah nyala. Nah, karena anginnya kurang, ini posisi masih menyala. Dan kalau anginnya sudah naik ke 10, berarti indikator ini akan mati. Nah, dan yang akan nyala indikator parking brake. Oke, dan di sini sudah hilang indikator oli sama aki baterai. Oke, nah jadi seperti itu. Setelah itu baru kita nyalakan AC-nya. Nah, bagi teman-teman, bagi kalian, nyalakan AC ini tidak boleh kosong dari nol langsung ke 2, langsung ke 3, langsung ke 4, secara bertahap ya, secara bertahap. Nah, sekarang kita nyalakan AC-nya. Nah, terus kita naikkan ke 1. Nah, AC-nya sudah nyala. Tunggu beberapa saat baru kita naikkan ke 2. Tuh kan. Nah, ini naik ke 2 dan tunggu beberapa saat lagi naikkan ke 3. Jadi begitu seterusnya. Nah, karena AC-nya dingin, kita cukup pakai 1 aja. Jadi seperti itu. Sekarang kita beralih ke transmisi atau persneling. Mohon maaf, ini tongkat persnelingnya itu saya ganti ya, ini yang orinya. Nah, ini ada 6 speed ya, 7 sama mundur. Nah, 7 sama mundur. Ini ada 6 speed, 1 2 3 4 5 6. Dan kalian juga harus tahu ya, jadi untuk persnelingnya ini atau tuas persnelingnya, kalian tidak boleh injak kopling tanpa ada angin ya. Jadi kalau kalian injak kopling harus dalam posisi angin penuh. Dan kalau kalian injak kopling tanpa ada angin ya, tanpa ada angin, nanti snel rem kalian atau repar kitnya bisa rusak yang berada di tabung angin ya kan. Nah, yang berada di tabung angin, karena Hino 500 baru tanpa ada minyak rem, karena pakai angin semua, karena pakai jember, dan bisa jadi nanti jumper kalian tuh bisa rusak. Nah, karena Hino 500 sekarang tidak pakai minyak rem ya, paham ya, tidak pakai minyak rem, jadi semua pakai angin. Nah, jadi kalau kalian injak kopling tanpa ada angin, nanti jumper kalian tuh bisa lengket, bisa bermasalah seperti itu John. Usahakan kalian injak kopling itu anginnya harus full ya, harus full, jangan angin setengah. Dan biasanya kan kalau kita ada connect tuh kan, kadang belajar dalam mobil ya, belajar dalam mobil, terus dia itu biasanya dia sok tahu ya, sok tahu gitu loh. Jadi usahakan kalau kalian punya connect, usahakan dia jangan sering suruh injak kopling tanpa mobil hidup, tanpa mobil on, dan mobil harus on juga dan harus ada angin juga ya. Seperti itu penjelasan dari saya. Nah, ini harus injak kopling, harus angin penuh. Biasanya kalau connect itu kan kadang naik ya, makanya sering mobil kita itu remnya bermasalah karena ada connect yang selalu sok tahu ya kan, selalu sok tahu, dan kadang dia injak koplingnya. Nah, kadang dia masukkan persneling tanpa injak kopling gitu kan. Nah, jadi ini tips ya buat para driver yang belum paham tentang mobil angin ya. Yang bagi udah paham, komen di kolom komentar, ini hanyalah sharing, oke? Sebelum kita masukkan speednya, usahakan kita injak kopling dulu ya, sampai mentok kita injak kopling, baru kita masukkan gigi 1 atau speed 1. Speed 1-nya ke belakang paling kiri ya. Nah, ya kan, ke belakang paling kiri. Nah, terus yang speed yang nomor 2 kita agak lurus aja ya, kita tekan sedikit ke sini, langsung 2.
terus agak lurus saja ke 3, 3, nah 4, diamin sini, ini 4, terus 5. Nah yang keenam agak ke serong ke kanan, tet, ini kanan. Nah ini baru masuk 6 ya, seperti itu buat teman-teman yang pemula yang belum paham. Terus posisi parking brake-nya masih posisi naik ya. Nah dan kalau kita mau jalan, usahakan rem diinjak dulu ya, rem diinjak dulu, dan parking brake-nya kita angkat sedikit ke atas, set, angkat tuasnya, set, langsung lepas ya, seperti itu. Nah baru kita lepas pelan-pelan remnya sama injak gas. Oke, nah ini kita sekarang lari ke setiknya. Setik di sini ada setik yang sebelah kiri ya. Mungkin teman-teman udah paham ya, yang udah senior. Jadi di sini ada wiper sama hazard parkir ya. Kalau hazard parkirnya kita ke bawah, set. Nah itu udah nyala hazard double. Kita matikan, off kan ke atas. Dan sama house brake. Nah ini house brake-nya ke belakang, kita mainkan seperti ini. Ini gunanya untuk membantu pengereman, ya. Dan sama wiper. Nah wipernya kita klikkan ke depan, ini yang low ya. Nah yang agak cepat gini, nah seperti itu. Oke, kita matikan. Mungkin teman-teman udah paham. Dan stick yang sebelah kanan di sini ada lampu utama sama sen kanan kiri ya. Sen kanan kiri sama lampu dim. Kalau kita angkat ke atas tuh ngedim ya kan. Kalau kita dorong ke depan itu hazard yang kiri, sen yang kiri. Terus yang kita dorong ke belakang itu sen yang ke kanan. Jadi seperti itu. Untuk lampu jarak jauhnya kita tekan ke bawah, tet. Nah ya kan, kalau kita ngedim kita cukup stick ke atas, set. Nah gitu, nanti lihat nyala dimnya. Nah itu nyala dimnya. Di sini ada buat gas tangan ya, gas bantut. Ini tinggal kita putar, ya. Terserah kalian mau gasnya seperti apa, itu terserah kalian. Di sini ada skakel juga. Ini skakel lampu parkir. Nah ini skakel lampu parkir, tinggal diklik. Nah terus ini juga lampu bak atau lampu variasi ya, ini yang dua ini. Oke, nah seperti itu. Oke, jadi udah jelas ya, udah tak terjelaskan semua. Buat teman-teman yang udah paham atau yang belum paham, minta sharingnya, komen di kolom komentar ya. Ini sebuah sharing bagi kalian, saya cuman berbagi pengalaman. Bila ada yang kurang, bila ada kata yang salah, kalian boleh komen di kolom komentar. Ini engine-nya posisi dalam on atau hidup ya. Sekarang kita matikan engine-nya. Nah ini anginnya sudah full ya, sudah full. Tadi anginnya udah buang, kan di belakang sana ada tabungnya. Kalau anginnya udah full itu anginnya buang gitu loh. Oke, nah sebelum kita matikan engine-nya ini, terlebih dahulu kalian harus pastikan AC ini harus kalian matikan dulu sebelum engine mobilnya harus mati gitu kan. Sebelum engine-nya mati, kita matikan dulu AC-nya, matikan kan. Nah baru kita matikan engine-nya atau off kan engine-nya. Ini posisi sudah off atau sudah mati engine-nya. Jadi seperti itu ya. Buat teman-teman yang punya AC, yang pasang AC mobilnya, usahakan sebelum kalian hidupkan engine mobilnya, kalian pastikan AC matikan dulu. Dan sebelum matikan engine mobilnya, AC dimatikan dulu. Oke, pokoknya
Sebelum mobil hidup atau mobil mati, usahakan AC ini off dulu, off terlebih dahulu. Oke, jadi seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang pengalaman, monggo sharing di kolom komentar. Apakah ini bermanfaat bagi kalian? Silahkan di subscribe, like, share, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, mungkin itu aja sebuah pengalaman atau sebuah sharing dari saya. Terima kasih. Next video kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting, yo icon. Bye bye.